Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang jadwal uh, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dan menjelaskan tahap-tahap dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru. Baiklah, langkah pada video ini kita akan masuk ke persyaratan. Karena kita sudah tahu jadwal dan tahapan yang akan kita lewati. Jadi kita akan mempersiapkan persyaratan. Jadi di sini persyaratan pendaftaran penerimaan peserta didik baru online tahun pelajaran 2024-2025. Jadi persyaratan yang harus kita siapkan, yang harus kita sediakan, yang harus kita miliki. Yang pertama adalah ijazah SMP atau sederajat untuk tamatan 3 tahun terakhir. Mungkin dia tamatan tahun 2023 kemarin, 2022 kemarin, dan 2021 kemarin. Seterusnya surat keterangan lulus atau SKL bagi lulusan tahun 2024. Jadi pengganti ijazahnya, karena ijazahnya belum keluar, jadi memakai surat keterangan lulus. Selanjutnya surat keterangan rata-rata nilai rapor semester 1 sampai semester 4 SMP atau sederajat yang diterbitkan oleh sekolah bersangkutan. Jadi syarat yang kedua yaitu surat keterangan rata-rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 SMP atau MTS-nya atau sederajat yang dikeluarkan oleh sekolah bersangkutan. Selanjutnya persyaratan yang ketiga yaitu kartu keluarga. Jadi persyaratannya yaitu kartu keluarga. Jadi kartu keluarga di sini kartu keluarganya yang domisilinya Kabupaten Kuantan Singingi. Jadi kartu keluarga untuk persyaratan yang ketiga. Yang keempat yaitu akte kelahiran. Akte kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada tahun pelajaran 2024-2025. Selanjutnya, untuk persyaratan yang kelima yaitu surat pernyataan keabsahan dokumen dan ditandatangani menggunakan materai 10.000. Jadi syarat yang kelima yaitu surat pernyataan keabsahan dokumen dan ditandatangani menggunakan materai 10.000. Jadi ini persyaratan yang harus kita persiapkan, persyaratan umum, secara umum persyaratan yang harus kita siapkan. Yang pertama ijazah atau surat keterangan lulus. Jadi kalau dia lulusan 2024 berarti menggunakan surat keterangan lulus. Kalau dia lulusan tahun 2023 berarti menggunakan ijazah. Yang kedua, surat keterangan rata-rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 dikeluarkan oleh sekolahnya. Dibuat oleh sekolahnya. Selanjutnya kartu keluarga. Kartu keluarganya yang domisilinya Kabupaten Kuantan Singingi. Yang kartu keluarganya Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya akte kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun. Selanjutnya surat pernyataan keabsahan dokumen yang ditandatangani menggunakan materai 10.000. Jadi ini persyaratan umum. Ini umum untuk semua calon peserta didik baru. 5 ini yang akan kita upload nanti ketika kita melakukan pra pendaftaran. Jadi semua persyaratan ini sudah kita siapkan dengan format filenya berbentuk PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Ukurannya di bawah 2 MB. Ukuran filenya di bawah 2 MB. Itu yang persyaratan umum.
Kalau persyaratan berdasarkan jalur, ini persyaratan berdasarkan jalur tambahan dari yang 5 tadi, tambahan dari persyaratan umum tadi. Kita mulai dari persyaratan khusus kelompok yang memilih atau kelompok yang kita pilih jalurnya afirmasi. Nah, jadi kelompoknya yang afirmasi. Ini dia. Persyaratan yang pertama, scan kartu keluarga atau KK Kuantan Singingi minimal 2 tahun terakhir terhitung 1 Juli 2022. Berarti syarat tambahannya KK-nya, kalau kita memilih jalur afirmasi, KK-nya minimal 2 tahun dicetaknya. Karena ada di bawahnya ada tahun cetak, berarti harus minimal 2 tahun. Kalau cetaknya 2021 berarti udah lebih. Kalau cetaknya 2023 berarti masih kurang. Makanya minimalnya cetaknya 1 Juli 2022. Nah, itu syarat utama kalau kita memilih kelompok atau jalur afirmasi. Kakaknya minimal berusia 2 tahun. Kalau dihitung, terhitung 1 Juli. Berarti kalau dia di atas 1 Juli 2022 berarti sudah tidak bisa memilih jalur afirmasi. Apabila ada perubahan kartu keluarga, baru dilampirkan kartu keluarga lama. Ya, ini khusus untuk afirmasi tadi. Selanjutnya, scan kartu Indonesia Pintar, kartu program Keluarga Harapan, dan bukti atau bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu yang terdaftar. Ya. Di jalur ini tidak berlaku surat keterangan tidak mampu. Tidak berlaku surat keterangan tidak mampu. Selanjutnya, di jalur afirmasi ini ada juga surat keterangan penyandang disabilitas jika dia disabilitas. Kalau calon siswanya penyandang disabilitas. Kalau tidak berarti kalau dia hanya jalur afirmasi PKH dan bantuan lainnya yang terdaftar di pemerintahan atau di dinas sosial segala macamnya, berarti hanya melampirkan surat bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Nah, itu yang jalur atau kelompok afirmasi, persyaratan tambahan dari kelompok afirmasi. Selanjutnya, kelompok jalur tempatan. Jadi jalur tempatan ini persyaratan tambahannya kakak kartu keluarganya atau kakak yang Kuantan Singingi itu minimal 2 tahun juga. Minimal 2 tahun terakhir terhitung 1 Juli 2022. Apabila ada perubahan kartu keluarga yang baru, dilampirkan kartu keluarga kakak yang lama. Berarti 2 yang di-scan. Berarti digabung scan-nya, yang lama dan yang baru. Nah, jadi ini untuk jalur tempatan. Berarti jalur tempatan syarat tambahannya kakak itu harus berumur atau minimal 2 tahun. Cetaknya, tanggal cetaknya di bawah ada di kartu keluarga itu ada tanggal cetaknya minimal 2 tahun terakhir. Makanya kalau dihitung terakhir terhitung 1 Juli 2022. Nah, itu yang syarat untuk jalur tempatan. Selanjutnya jalur reguler. Di jalur reguler ini banyak. Ada yang reguler nilai rapor ditambah pindah tugas orang tua. Selanjutnya reguler prestasi akademik dan non akademik, reguler prestasi tahfiz Quran, reguler prestasi akademik non akademik internasional perseorangan. Nah, jadi banyak pembagian dari jalur reguler ini. Pada jalur reguler ini yang pertama kita bahas tentang nilai rapor dan pindah tugas orang tua. Jadi kalau ada orang tuanya yang pindah tugas seperti PNS, Polri, TNI, badan usaha milik negara, maka dia memilih jalur reguler nilai rapor. Jadi scan surat keterangan pindah yang dibutuhkan adalah surat keterangan pindah tugas orang tua.
Nah, yang kedua adalah surat keterangan domisili orang tua. Jadi mungkin orang tuanya pindah, harus ada surat domisili tempat dia tinggal beserta surat keterangan pindah tugas orang tua yang akan dilampirkan atau akan diupload. Jadi kalau kami hanya reguler Pak, reguler rapor berarti hanya memasukkan persyaratan umum tadi. Ya, berarti hanya memasukkan persyaratan umum. Kalau jalur reguler nilai rapor murni tidak pindah orang tuanya berarti hanya memasukkan persyaratan yang umum. Berarti cuma ini, kalau dia reguler rapor hanya 5 ini persyaratan yang akan dia upload, yang akan dia masukkan, yang dia input. Nah, itu bedanya. Kalau dia orang tuanya pindah baru ada surat keterangan pindah tugas orang tuanya dan domisili tempat tinggal orang tuanya. Selanjutnya, reguler prestasi akademik non akademik. Ini minimal peringkat 1 provinsi dengan bidang lomba yang sudah ditentukan, bidangnya OSN, KSN, O2SN, KOSN, dan lain sebagainya. Pokoknya sudah diatur di Juknis penerimaan peserta didik baru. Minimal juara 1 atau peringkat 1 provinsi perorangan. Nah, minimal juara 1 atau peringkat 1 provinsi. Maupun non akademik beregu peringkat 1 sampai 3 nasional dan peringkat 1 sampai 3 internasional. Jadi kalau dia beregu atau kelompok minimal peringkat 1 nasional. Itu bedanya. Kalau pribadi 1 provinsi, juara 1 provinsi. Kalau nasional 1. Kalau dia beregu atau kelompok berarti minimal peringkat 1 nasional. Peringkat 1 sampai 3 tingkat nasional. Berarti 3 nasional ya. Minimalnya 3 nasional. Kalau prestasi akademik non akademik dibagi 2, ada perseorangan, ada beregu atau kelompok. Kalau perseorangan atau pribadi minimal peringkat 1 provinsi. Kalau beregu atau kelompok minimal peringkat 3 nasional. Itu dia dengan bidang lomba yang sudah ditentukan. Selanjutnya reguler prestasi tahfiz Quran. Nah, ini seandainya ada yang tahfiz Quran, yang hafal Quran minimal 2 juz. Jadi sertifikatnya ada, dikeluarkan oleh LPTQ provinsi atau kabupaten kota. Nah, ini khusus bagi yang memilih reguler prestasi tahfiz Quran. Seandainya dia mempunyai sertifikat tahfiz Quran yang dikeluarkan oleh LPTQ provinsi atau kabupaten. Nah, itu dia. Selanjutnya, reguler prestasi akademik non akademik internasional perseorangan. Nah, ini dia. Jadi yang diminta persyaratan tambahannya adalah sertifikat perlombaan di bidang akademik non akademik perseorangan. Jadi ini sifatnya perorangan bukan kelompok. Peringkat 1 sampai 6 internasional. Dengan bidang lombanya yang sudah ditentukan. Mungkin hanya itu tentang persyaratan umum dan tambahan yang harus dimiliki calon peserta didik sebelum melakukan pendaftaran. Muncul pertanyaan, berarti harus kartu keluarga Kabupaten Kontan Singi, karena persyaratannya untuk penerimaan peserta didik baru se-Provinsi Riau, calon peserta didik harus mempunyai kartu keluarga atau kartu keluarganya sama dengan kabupaten atau kota tempat dia mendaftar. Kalau dicontohkan SMK Negeri 2 berarti SMK Negeri 2 Teluk Kuantan berarti
kakaknya harus kakak Kabupaten Kuantan Singingi. Karena itu aturan atau petunjuk teknis dalam proses penerimaan peserta didik baru. Terus persyaratan yang kelima, Pak, surat pernyataan keabsahan dokumen dari mana kami dapat. Untuk surat pernyataan keabsahan dokumen kita bisa mendapatkannya di website pendaftaran kita ppdb.riau.go.id. Di sana ada tempat mendownload surat pernyataan keabsahan dokumen. Jadi di situ kita mendapatkan. Berarti yang harus kita ambil persyaratannya di website pendaftarannya yaitu yang persyaratan umum yang kelima. Mungkin hanya itu video kita tentang pembahasan syarat-syarat pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Jadi persyaratan umum ini untuk semua jalur sama. Yang bedanya adalah persyaratan khusus seandainya dia memilih persyaratan jalur yang lain. Nah, ini persyaratan umumnya sama. Persyaratan khusus itu tergantung jalur atau kelompok yang dipilih. Kalau afirmasi menyesuaikan apa persyaratan tambahannya. Kalau dia tempatan apa persyaratannya. Kalau dia jalur reguler apa persyaratannya. Kita sesuaikan saja. Mungkin hanya itu video kita tentang syarat-syarat pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB online SMK Negeri 2 Teluk Kuantan tahun pelajaran 2024-2025. Semoga bermanfaat. Kalau masih bingung atau ragu, silakan hubungi kontak person panitia penerimaan peserta didik baru. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.